Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Muklis Daniswara dari kelas 10 TKP 1. Saya akan menjelaskan tentang gejala alam biotik dan abiotik. Yang pertama, gejala alam biotik. Gejala alam biotik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan makhluk hidup. Misalnya metamorfosis serangga, fotosintesis, penyerbukan, pertumbuhan makhluk hidup, dan lain-lain. Gejala alam biotik hanya dimiliki atau dapat dilakukan oleh makhluk hidup, sehingga merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Contoh gejala alam biotik. Yang pertama, tumbuh dan berkembang. Sebuah makhluk hidup menunjukkan gejala pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya, biji jagung yang kamu semaikan di tempat yang sesuai akan berkecambah. Lalu seiring dengan waktu akan tumbuh menjadi besar dan berkembang membentuk daun, akar, bunga, dan menghasilkan buah. Kedua, gerak. Semua makhluk hidup menunjukkan kemampuan untuk bergerak. Kebanyakan hewan mampu bergerak dengan aktif. 3. Bernapas. Semua makhluk hidup menunjukkan gejala bernapas, yaitu mengambil oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida. Oksigen diperlukan untuk membakar zat makanan agar diperoleh energi. Dengan energi ini, makhluk hidup dapat tumbuh, berkembang, dan melakukan aktivitasnya. 4. Bertambah banyak karena mampu berkembang biak. Makhluk hidup mampu untuk berkembang biak. Sepasang burung merpati, jika kamu pelihara dengan baik, setelah beberapa tahun akan berkembang biak, bertelur, lalu menetas sehingga jumlahnya bertambah banyak. 5. Peka terhadap rangsang. Gejala lain yang dimiliki makhluk hidup adalah peka terhadap rangsang. Rangsangan dapat berasal dari dalam tubuh maupun luar tubuh. Manusia dan hewan mengenali adanya rangsangan melalui indera. Manusia memiliki 5 indera yang masing-masing peka terhadap jenis rangsang tertentu. Selanjutnya, ada gejala alam abiotik. Gejala alam abiotik berkaitan dengan sifat fisik dan kimia di luar makhluk hidup. Contohnya hujan, pelapukan, erosi, ledakan, dan sebagainya. Beberapa karakteristik atau sifat gejala alam abiotik. Pertama, wujud. Benda abiotik dapat dibedakan wujudnya, yaitu ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Wujud zat dipengaruhi oleh suhu. 2. Bentuk. Semua benda abiotik mempunyai bentuk yang dapat kamu gunakan sebagai cara mengenali benda tersebut, sehingga kita dapat membedakan benda satu dengan yang lain. 3. Warna. Gejala alam abiotik dapat diamati karakteristik warnanya. Misalnya tanah ada yang berwarna merah, coklat, dan hitam. 4. Ukuran. Benda abiotik mempunyai ukuran yang dapat diukur, diamati, dan dibandingkan dengan benda lain. Ukurannya berupa panjang, berat, suhu, dan sebagainya. 5. Bau. Gejala alam abiotik dapat dicirikan berdasarkan baunya. Dari baunya, kita dapat mengetahui zat belerang, amonia, dan yang lain. 6. Rasa. Beberapa benda abiotik dapat diketahui berdasarkan rasanya. 7. Tekstur. Tekstur merupakan halus kasarnya permukaan suatu benda. Karakteristik benda abiotik dapat dikenali dari teksturnya tanpa harus membuka mata. Kita langsung dapat membedakan antara pasir dan tepung dari teksturnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.